Shalom. Shalom cantik. Ya, SSM New Color hari ini benar-benar banyak warna ya. Warna banget. Luar biasa ibu-ibu ada banyak pakai kebaya dari berbagai daerah ya Say. Bener, udah siap-siap banget kayaknya mau Betul. dapat hadiah. Kita tapi ada yel-yel. Ya, oke. karena hari ini khusus Yel-yel tentang dulu Hari ya. Kartini. Jadi waktu saya bilang nanti salam Kartini, ibu-ibu jawab wanita pendobrak bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Bisa? Latihan dulu. Salam Kartini. Wanita pendobrak bagi kemuliaan Tuhan. Belum Kurang semangat. semangat. New color-nya belum keluar ya. Belum. Ibu-ibu, Ibu Kartini itu wanita pendobrak, bahkan dia menjadi teladan bagi kedua adik perempuannya, bahkan bagi bangsa kita, ya. Jadi diingetin lagi gitu Ya. tentang seorang wanita yang membasuh kaki Tuhan Yesus Betul. dan menyekanya dengan rambutnya. Yes. Firman Tuhan bilang, di mana saja firman Tuhan disampaikan, wanita ini diingat. Begitu juga dengan Ibu Kartini. Dan kita mau semua kita di sini tanpa kecuali menjadi wanita pendobrak. Yes. Diingat oleh keluarga kita, komunitas kita, Betul. bahwa kemuliaan Tuhan ada lewat hidup kita. Amin. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri, kita yel-yel gitu ya. Sebagai iman juga gitu ya. Betul. Bahwa kita itu pendobrak bagi Amin. kemuliaan Tuhan. Oke? Oke. 1, 2, 3, salam Kartini. Wanita pendobrak kemuliaan Tuhan. Benar gak sih? Sekali lagi. Salam Lagi ya Jadi kata-katanya kalau ya. aku bilang, salam Kartini, wanita pendobrak bagi kemuliaan Tuhan. Karena banyak juga wanita karena saking kerennya emansipasi, pendobraknya jadi beda gitu. Nah kita ini di sini pendobrak-pendobrak bagi kemuliaan Tuhan. Oke, Amin ibu-ibu. amin. Sekali lagi kita coba ya. Yes. Salam Kartini, Wanita pendobrak bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, salam Kartini, Wanita pendobrak bagi kemuliaan Tuhan. sekali lagi yang terakhir, begitu bilang wanitanya tunjuk kita sendiri. Oke. Ya, kita Ya. yang jadi pendobraknya. Salam Kartini, Wanita pendobrak bagi kemuliaan Ya, beri tepuk Tuhan. tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Jadi, Dit, hari ini tuh kita ada 2 orang wanita yang luar biasa. Betul sekali, spesial ya. Spesial istimewa untuk SSM, Wah, Tuhan kirim. Yes. Untuk berbagi hidupnya di tengah-tengah kita. Kita akan langsung panggilkan saja Langsung ya. panggilkan saja yang wanita-wanita Yang cantik pertama pagi apa hari ya? ini ada Ibu Ineke. Cantik luar dalam loh. Cantik luar dalam dong, harus dong. Ibu Ineke kami persilakan dan juga Ibu ini ada Ineke dan kakak, kita panggilnya kakak. panggilnya kakak atau sis ya, biar kelihatan muda sis ya. gitu ya. Sis Shandy Aulia, kita berikan tepuk Kita tangan beri untuk tepuk tangan dua bagi Tuhan narasumber kita pagi yang hari luar ini. biasa. Ya. Yang sudah mengirimkan 2 wanita pendobrak ini untuk memberkati kita pagi hari ini. Oke. Selamat datang, panggilnya sis atau kak ya, biar ikutan jadi muda kita ya. Silakan, Oke, silakan duduk. silakan di tengah kalau Silakan, Ibu. supaya terlihat dengan jelas Ya. boleh persilakan Silakan, duduk. Ibu. Silakan. Oke. Mungkin sebelum duduk perkenalan dulu ya. Oke. Biar kan tak kenal maka tak Tak sayang, sayang gitu. Oke. Oke, Ini bagi-bagi silakan. tugas dulu ya sis ya, Oh, kita siap. juga ya sis, supaya nggak gagap. Siap. Oke. Oke. Dari Ibu Ineke dulu mungkin Bu, perkenalkan. Silakan Bu. Grogi saya di sebelah artis. Sama Bu, kita juga grogi ini. Masih jet lag. Shalom. Nama saya Ineke, ibu rumah tangga. Saya punya 3 putri, umur 24 tahun, umur 19 tahun sama 17 tahun. Oke. Cukup dulu segitu Cukup ya. dulu ya, nanti lebihnya kita gali lebih dalam lagi. Iya betul. Silakan sis. Sis ya. Shalom. Shalom. Senang sekali pagi-pagi ini saya berada di Bandung. Bela-belain berangkat jam 6 pagi. Dikirain dari kemarin, ternyata baru tadi pagi berangkat ya. Kebetulan semalam kerjaannya lewat dari jam 12 jadi sekalian aja Oke. deh. Dan happy banget bisa hadir di sini untuk yang pertama kali. Semoga bisa saling memberkati di sini. Pasti Amin. jadi berkat buat kita semua ya. Oke, ini silakan duduk. Oke, anggap aja rumah sendiri ya. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol pagi hari ini tentunya setiap pembicaraan atau hal-hal yang akan dibagikan pagi hari ini pastinya akan menjadi berkat buat kita semua, amin. Jadi terlebih dahulu kita mau kenalan dulu sama Ibu Ineke. Jadi sis Shandy Aulia gak apa-apa tunggu sebentar ya. Kita mau ngobrol dulu sama Gantian Ibu Ineke. aja ya. Gantian Oke, TikToknya ya. Oke, jadi kita mau ngobrol, kita mau tahu perjalanan tentunya ya, perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan. Satu hal yang luar biasa yang bisa dibagikan pagi hari ini untuk setiap wanita-wanita yang luar biasa juga ya Ibu Ineke ya.
ya. Jadi apa yang bisa disampaikan sedikit untuk pembukaan perjalanan hal yang luar biasa yang bisa dibagikan dari perjalanan Ibu bersama dengan Tuhan. Silakan Bu. Iya, lebih dari apa yang Ibu alami Iya. tentang Tuhan gitu. Ibu boleh saksikan kepada kita semua. Oke. Terima kasih. Kebetulan saya itu kenal Bu Indri sekitar 5 tahun yang lalu. Pertemuannya juga kebetulan, saya nggak pernah cari Bu Indri, apalagi Bu Indri nggak pernah cari saya juga. Jadi kebetulan aja ketemu di suatu tempat sampai akhirnya saya ikut Bu Indri, saya belajar bahwa ternyata kehidupan itu seperti roller coaster, kata Bu Indri ya. Mirip Ada- ini Bu, yel-yel SSM dulu. Iya, Roller coaster betul naik dan sekali. turun gitu ya Bu. Roller coaster, selain pendobrak kita itu kalau mau jadi pendobrak pasti harus melakukan sesuatu, yaitu termasuk up and down-nya pasti ada ya. Yes. Jadi kebetulan saya mengalami satu peristiwa, mungkin kalau dianggap orang luar itu is a tragedi gitu kan. Tragedi, jadi saya diizinkan Tuhan selama 9 bulan saya berada di tahanan, bukan berada di tahanan waktu itu di Surabaya bersama suami saya gitu. Ya salah satunya itu perlu dijelaskan lebih detail atau cukup Kalau sekian? Ibu tidak keberatan nggak apa-apa Ibu. Gitu ya. Ya, silakan. Jadi karena ada satu case bisnis gitu antara suami saya dengan partnernya, sampai beberapa kali suami saya sempat masuk penjara mungkin 1, 2, 3 kali, sampai akhirnya mungkin supaya sekalian gitu ya, mungkin lebih gampang istrinya sekalian dibawa gitu. Waduh, sekalian Bu. Bukan, maksud saya juga akhirnya dengan rekan bisnis saya suami saya juga dilaporkan sehingga kita masuk berdua waktu itu. Gitu. Masuk berdua ya, setia Iya. bahkan sampai masuk ke Iya, tahanan setia, berdua. dimanapun Setia Ibu ya, selalu luar berdua. biasa. Iya benar. Selanjutnya Ibu, nggak apa-apa. Eh, Berapa lama Ibu kalau boleh tahu selama Ibu ada di dalam itu? 9 bulan. Jadi waktu itu 1 bulan sebelumnya saya sudah dapat Tuhan itu bicara sama saya lewat Yesaya 66. Tuhan di situ bunyinya bahwa aku akan mengalirkan kepadamu keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan seperti seseorang yang dihibur ibunya. Luar Waktu saya dapat rema itu, ayat itu, saya pikir Tuhan ini baik banget ya hari ini, so sweet gitu ya. Katanya saya akan digendong, dibelai-belai, seperti mama sama anaknya. Waktu itu saya telepon anak saya yang pertama, kebetulan dia waktu itu di luar negeri, study, saya call dia, saya kasih tahu, mama hari ini dapat ayat loh, Tuhan ini baik, katanya gini. Ayat Yesaya 66 itu, waktu saya tutup telepon, tanpa saya sadar sorenya kalau nggak salah Roh Kudus tuh bilang, be ready, maksudnya siap-siap, maksudnya Tuhan, don't worry aku ini bersama kamu. Waktu saya Roh Kudus ngomong seperti itu, saya langsung kaget gitu ya. Apakah saya harus mengalami seperti suami saya alamin Tuhan gitu kan. Tapi saya berusaha untuk taat gitu kan. Tanpa saya tahu apapun, waktu Roh Kudus bicara seperti itu saya sudah mempersiapkan diri. Saya mikir nanti kira-kira di tahanan itu perlu apa ya gitu kan. Perlu kayaknya di sana panas ya. Terus perlu baju yang mungkin nggak terlalu tebal, terus di sana mungkin banyak nyamuk, di sana mungkin saya perlu spray, perlu apa gitu ya. Biasalah Saya perempuan ya, penuh iya, dengan takut persiapan kotor gitu ya, A to Z. Well prepared. Saya suruh cariin autan gitu kan, takut Iya. nyamuk segala macam. Akhirnya saya pack 1 tas kecil untuk saya dan 1 tas kecil untuk suami saya. Waktu itu suami saya lihat, dia bilang untuk apain? Nggak mungkin. Dia bilang kalaupun apapun saya I will fight for you. Maksudnya intinya saya akan perjuangkan supaya kamu nggak apa-apa pasang ya itulah. Saya bilang it's okay, saya cuma suruh asisten rumah tangga saya untuk taruh itu di bagasi mobil. Berjalannya waktu ya udah kita berjalan seperti biasa, nggak ada apa-apa. Sampai kurang lebih 1 bulan kemudian saya dan suami saya dipanggil kejaksaan. Itu pun suami saya bilang oh everything okay gitu kan, don't worry. Oke gitu kan, akhirnya sampai di kejaksaan kita ditanya-tanyain gitu ya.
Waktu itu saya sempat call Bu Indri, I think gitu kan, apa yang Tuhan ngomong it will happen gitu kan. Bu Indri bilang, Bu Indri doain segala Jadi khusus macam. saat ini Ibu cari Bu Indri gitu ya? Iya, Saat ngalamin karena itu ya, saya keingetan percaya langsung. Tuhan itu pasti kirim seseorang yang tepat pada saat dan situasi yang tepat bagi kita. Karena kebetulan Bu Indri pun juga seperti ibu-ibu ketahui juga mengalami banyak law case ya, kasus hukum, dan Bu Indri sangat paham gitu. Dan Tuhan kirimkan Bu Indri untuk saya tuh seseorang yang tepat, yang mengerti gitu kan tentang hukum. Jadi setelah itu saya dibawa ke tahanan bersama suami saya. Naik, kalau ibu-ibu tahu itu naik bus, bukan bus ya, kayak mobil kotak gitu gede tanpa AC kayak bus gitu ya. Banyak orang nggak tahu mungkin sama maling ayam, maling apa gitu kan. Saya itu suami saya mungkin ya yang shock dan terenyuh ya. Dia sampai kayak berusaha jagain saya nggak kesenggol orang. Tapi Di mobil itu hanya Ibu sendiri ya, yang enggak, wanita? Atau oh, ada wanita yang saya lain? nggak inget ya, karena kan di banyak Campur orang ya, gitu dicampur ya, ya. campur-campur kayak orang naik angkot gitu loh. Oh ya. Gitu. Jadi waktu itu di perjalanan itu ke tahanan, hati saya betul-betul damai, saya nggak nangis sama sekali. Saya itu berasa bahwa langsung yang saya pikir tuh salib Tuhan gitu kan. Saya mikir bahwa Tuhan itu sudah terlalu banyak pengorbanannya buat saya. Siapa saya ini gitu ya, saya merasa manusia yang tetap manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Even though in this case maybe kalau saya boleh ngomong gitu kan, tapi saya nggak mau, saya berusaha Tuhan I know gitu kan. Mungkin bukan kesalahan in this case, tapi saya pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa gitu kan. Tuhan aja yang nggak berdosa aja dia di persidangan, saudara-saudara, ibu-ibu kalau ketahui Tuhan itu nggak membantah dan nggak membela diri sama sekali. Dia diam aja gitu kan. Dituduh ini, dituduh itu, dia diam aja. Dan dicambuk, ditelanjangin, diludah lah. Apa yang saya alamin itu saya selalu tolak ukurnya adalah salib Tuhan gitu kan. Saya merasa bahwa yang saya alamin ini nggak ada apa-apanya gitu loh. Saya nggak pantas untuk komplain, saya nggak pantas mempertanyakan tuh why God gitu kan. Mungkin kan kalau ibu-ibu mungkin mengalami sesuatu masalah atau mungkin dalam lembah atau mungkin dalam sesuatu kesulitan itu kan banyak kita tuh mempertanyakan ya. Padahal harusnya kita mempertanyakan itu, saya malah bertanya, Tuhan apa yang Tuhan mau gitu kan atas hidup saya, atas kesempatan kalau saya bisa masuk ke tahanan ini, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan di sini gitu. Ibu, di sini ada pertanyaan. Apakah Ibu tetap percaya kepada Tuhan pada saat mengalami hal yang sangat tidak enak? Udah jelas ya, tadi Ibu udah sampaikan luar biasa, nggak ada komplain, nggak ada pertanyaan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Biasanya kita kalau ngalamin sesuatu yang nggak enak buat kita, belum apa-apa kita keburu komplain dulu ya Bu ya. Luar biasa. Benar. Iya. Dan kalau misalnya tadi kan dibilang, kita juga udah tahu bahwa Ibu menceritakan gitu ya, bahwa ini yang buat saya luar biasa ya. Yang tadi dibilang setiap kita wajar karena secara manusia pasti mempertanyakan kenapa Tuhan. Tapi apa sih yang membuat Ibu pada akhirnya membuat keputusan, pasti ada hal luar biasa yang Ibu bangun sepanjang hidup Ibu gitu ya bersama dengan Tuhan. Apa yang Ibu bangun supaya kita semua di sini tahu gitu bahwa apa sih yang perlu saya lakukan untuk saya ada di tahap iman atau ada di level iman bahwa ya saya yakin bahwa saya cuma lihatnya salib Kristus saja. Saya lihatnya Tuhan aja sehingga Ibu tidak mempertanyakan kenapa Tuhan ini terjadi sama saya. Pasti kan ada di balik itu semua ada hal luar biasa yang Ibu lakukan yang tidak terlihat oleh kita semua. Apa Bu yang bisa dibagikan Bu? Relationship kita sama Tuhan. Jadi saya merasa Tuhan itu adalah Bapa kita. Tuhan itu adalah mempelai kita ibu-ibu. Jadi kalau kita sama suami kita aja nggak bisa lepas ya selalu 24 jam mungkin kalau itu even berpisah jarak tetap kita komunikasikan lewat telepon gitu kan. Jadi saya merasa Tuhan itu lebih dari itu. Tuhan itu ada di mana kita ada, di hati, di pikiran, di jiwa kita ya. Kuncinya cuman itu sih, relation aja sama Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan bicara. Betul. Gitu kan. Kalau kita relasi pasti dua arah. Dan saya merasa kalau relasi kita memang benar-benar kita ini minta kepekaan sama Tuhan, mau tahu isi hati Tuhan apa, Tuhan itu nggak pernah
diam. Even Tuhan itu waktu mau disalibkan saudara-saudara, Tuhan itu juga sudah beritahu kita kok. Pemberitahuan pertama Siap-siap tentang gitu pemberitahuan kedua. Jadi di sepanjang perjalanan saya merasa Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu guidance. Gitu. Ibu, saya dapat info dari Ibu Gembala kita, dari Ibu Indri, waktu di penjara itu suami Ibu meninggal. Iya, Ibu boleh saksikan kepada kita semua, dari mana Ibu dapat kekuatan seperti itu di saat ngalamin di lembah kelam dan kehilangan suami juga betul. gitu Bu. Jadi bulan 7 2020, jadi kita ditahan itu 2019 bulan September. Waktu bulan Maret kita dipisahkan karena saya harus pindah gitu kan, tahanan agak di luar kota, tahanan wanita. Setelah itu bulan 7 saya pulang, itu pun by miracle. Jadi saya udah sempat ngomong sama suami saya, jangan pernah keluarin uang untuk saya karena jangan pernah mengusahakan supaya saya bisa keluar, karena keluar itu juga pakai biaya kan gitu kan. Karena kalau saya keluar, saya cuman ibu rumah tangga yang nggak bisa apa-apa. Kalau kamu keluar mungkin kamu lebih berguna, kamu bisa melakukan banyak hal dibanding saya gitu kan. Akhirnya sampai bulan 7 itu keluar peraturan pemerintah karena COVID. Setiap tahanan yang sudah menjalani 50% masa tahanannya, kebetulan saya vonisnya 1,5 tahun 18 bulan. Which is waktu itu saya udah 9 bulan, jadi saya bisa pulang tanpa biaya apapun gitu kan. Jadi ya pulang-pulang aja gitu daripada menu-menuin penjara mungkin gitu ya katanya pemerintah, pulang aja gitu kan. Jadi 9 bulan waktu itu by His Grace saya pulang. Terus bulan 8 tepatnya, bulan 7 itu saya dijemput anak-anak saya, kita langsung ke Bukit Doa, kita doa. Terus beberapa hari di rumah itu saya dapat satu hal di Yesaya 62, kalau ibu-ibu baca di ayat 4, 5, 6 itu ada 5 kali di sana Tuhan bilang bahwa kamu nggak akan seperti orang yang tidak bersuami. Aku yang akan menjadi suamimu, itu sampai 5 kali di 2 ayat itu. Waktu itu saya tangkap, oh iya karena suami saya masih di dalam tahanan ya ibu-ibu, karena suami saya vonisnya lebih banyak karena ditumpuk case-nya nggak ngerti sampai berapa gitu kan. Dan we don't know kapan dia pulang. Waktu saya dapat itu saya cuma nangkep, oke Tuhan terima kasih suami saya nggak ada bersama saya tapi Tuhan bersama saya. Sampai akhirnya saya dapat kabar di bulan Agustus itu suami saya sakit mendadak, saya on the way ke tahanan, saya bilang saya nggak akan percaya kalau saya nggak lihat dengan mata kepala saya sendiri. Akhirnya sampai di sana kita nggak dibukain pintu sampai beberapa jam, 3 jam gitu ya. Saya nangis doa gitu sama anak-anak bilang mama kan percaya, we have faith gitu kan. Kita punya Tuhan yang pasti bisa nyembuhin papa. Tapi apa yang terjadi, saya itu kayak diingetin lagi sama Tuhan bahwa di Yesaya 62 itu, saya akhirnya shock gitu kan. Saya paham, berarti saya nggak usah lihat ini, saya udah tahu bahwa jawabannya bahwa suami saya itu nggak ada. Karena Tuhan udah ngomong saya yang akan jadi suamimu. Waktu itu di dalam mobil hati saya hancur, bukan hancur karena apa, karena saya sudah tahu gitu kan jawabannya bahwa suami saya itu nggak ada gitu. Sehingga beberapa jam kemudian waktu suami saya dikeluarin dari tahanan itu, saya berdiri di pintu gerbang itu, udah didorong itu sebagai jenazah ibu-ibu gitu. Yang saya merasa waktu itu hati saya hancur, tapi Tuhan udah ngomong, so what can I do gitu. Saya cuman ya Tuhan beri saya kekuatan gitu. Wow. Tarik napas dulu ibu-ibu. Wow, luar biasa Tuhan kita ya. Ini benar-benar perjalanannya seperti roller coaster ya. Karena dalam waktu yang singkat seperti bertubi-tubi gitu. Tapi itu kedaulatannya Tuhan, tapi yang luar biasa Tuhan, kalau memang ibu nggak punya hubungan yang dengan Tuhan, benar, dan nggak punya hubungan dengan Tuhan, nggak mungkin Tuhan tuh bisa ngomong langsung dengan firman-Nya. Dan kalau misalnya ibu nih nggak pernah bangun hubungan dengan Tuhan dengan baca firman-Nya, ya ibu-ibu yang nggak mungkin tahu tiba-tiba nih ayatnya di mana ya, pasti karena membangun hubungan dengan Tuhan kasih ya itu tadi ayat ini, kita garis bawahi ya, seperti ibu bilang ya, hubungannya dengan Tuhan yang bikin dia jadi kuat. Oke, kita akan lanjut nanti dengan ibu. Silakan sekarang Sis Sandy Aulia. Halo sis.
Oke, ini pasti terpesona juga. Tadi kita udah dengerin cerita Iya, yang ini luar biasa. aku mendengar ceritanya yang kedua kali sebenarnya. Oke. Dan yang kedua kali aja masih kayak amazed banget. Masih amazed juga ya Iya, ceritanya ya. masih amazed banget. Oke, yang pasti setiap kita pasti punya pengalaman yang luar Iya. biasa dengan Tuhan. Bukan hal-hal yang semua pasti akan menjadi baik pada waktunya ya saat kita mengerti apa maksudnya Tuhan. Tapi pasti ada hal-hal yang mungkin dialami juga. Si Sandy sendiri, adakah sedikit hal yang mungkin bisa dibagikan begitu ya Pasti tentang ada berkat perjalanan Tuhan banyak hidup ya. dengan Tuhan? Silakan sis. Silahkan. Perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup pastinya cukup banyak, tapi nggak sebanyak Cici. Karena mungkin kalau dari background keluarga cukup unik, cukup Bhinneka Tunggal Ika kan. Karena dari papaku seorang Muslim, terus mama Kristen, saya 4 bersaudara perempuan semua. 3 Muslim, hanya saya dan ibu gitu. Jadi itu juga tantangan yang cukup menarik. Tapi sampai hari ini akhirnya ya kasih yang menyatukan semuanya gitu. Bukan lagi berbicara tentang perbedaan. Karena buat saya mengasihi itu adalah sebuah keputusan, bukan karena keadaan. Itu salah satu doa yang sampai hari ini tapi tidak mengurangi rasa kasih antara satu dengan yang lainnya walaupun ya secara faith kita berbeda gitu. Oke, baiklah. Nah, si Sandy mungkin bisa bagiin ke kita sejauh mana si Sandy rasain penyertaan Tuhan gitu ya. Secara sebagai artis gitu ya. Pasti godaannya tuh kayaknya lebih berat dari yang kita gini Iya, gitu iya, ya. betul. Kalau godaan di mana-mana aja. Banyak Pekerjaan ya, apa aja. kiri kanan. Artis gitu kan, kalau artis kemana-mana kan pasti privasinya juga banyak keganggu gitu. Betul, Iya. apakah jadi kendala? Karena saya bekerja dari usia 13 tahun ya. Wow, Karena oke. berawal dari bukan karena ingin bekerja sebenarnya kecemplung tiba-tiba, tapi Iya. saya percaya kalau sampai hari ini ya karena memang Tuhan ingin saya ada di sini. Berawal dari sebuah iklan, terus film pertama saya I'm in Love, dan berawal cuma mengisi liburan sekolah saat itu ada penawaran gitu karena ibu saya masih yang tipe konservatif, masih yang udah nanti aja karir setelah SMA lah paling enggak gitu. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan pada saat saya masih junior high school, which is kayak masih SMP ya saat itu ya, kelas 1, kelas 2 SMP. Dan waktu itu pemikirannya hanya simple aja, hanya ya udahlah sekalian isi liburan sekolah, kenaikan kelas. Dan akhirnya berlanjut sampai hari ini itu menjadi satu pekerjaan yang memang diberkati dari bidang seni peran. Wah. Oke, menarik ya. Tadi kan bilang tidak tahu ya ngisi waktu aja Ya. gitu ya, jalin aja. Ya. Sekarang setelah di titik ini gitu ya, Iya. apa yang si Sandy dapat bahwa memang ternyata Tuhan bawa ke sini untuk jadi Sesuatu berkat. tujuan, gitu. iya. Pastinya semuanya ada purpose dan di bidang seni peran itu banyak hal yang saya pelajari gitu. Selain kita memiliki banyak pilihan hidup, gaya hidup, yang saya yakini memang kita harus seperti yang tadi Cici bilang, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena tanpa itu pasti semuanya akan sia-sia. Ya betul, dan kalau misalnya boleh cerita sedikit, ini saya tuh salah satu yang mengikuti perjalanan karirnya sis loh. Enggak, jadi dari mulai film Evil I'm in Love sampai akhirnya sempat baca-baca juga kan, tahu juga iklan gitu, terus model, main film, presenter, terus produser juga ya. Produser ya, dan masih juga- muda produser. Iya produser, terus menulis buku juga. Saya sempat baca sedikit, menulis buku, ternyata kan kita nggak tahu bahwa ternyata banyak sekali gitu di balik itu semua gitu ya, talenta yang Tuhan berikan gitu. Nah tapi kalau boleh ditanya gitu ya, pasti semuanya penuh perjuangan, nggak mudah untuk diraih, tapi apa sih satu talenta dari sekian banyaknya ini yang paling disukai dan paling, saya di sini nih yang Tuhan mau saya untuk kembangkan lebih dalam. Nggak sulit? Mungkin dari semuanya talenta menjadi ibu. Wah benar, ini jangan-jangan ada Luar yang belum biasa tahu artis juga. lebih ininya jadi ibu gitu Sis ya. Nala jangan-jangan ada yang Nah belum kita tahu ibu juga. pengen jadi artis. Oh salah ya. Nggak nih jangan-jangan ada yang belum Iya. tahu juga kalau Sisma Sandy Aulia ini sudah menjadi ibu. Ya. Dia sedih deh kalau ibu. Aduh ya benar. Ya ampun memang jadi terharu ya menjadi seorang ibu. Anaknya berapa orang ya?
satu. Oh, satu. Satu. Kenapa jadi sedih gitu? Jadi Em, Wah jadi emosional. Apa-apa. Karena buat saya jadi ibu tuh ternyata perlu belajar setiap hari. Benar. And it's not that easy. Iya. Tapi perlu kepekaan, awareness, and understanding yang emang datangnya dari Tuhan. Gitu. Jadi merinding kan bisa ngomong. Iya benar, karena saya juga nggak nyangka ya, maksudnya dari pertanyaan yang tadi dikasih kan, itu semua profesi yang selama ini dijalankan. Ya. Tapi ternyata ada hal lain yang membuat kita semua juga akhirnya nggak tahu bahwa di balik itu semua ternyata pilihannya adalah menjadi ibu Ya yang kita luar pikir kan biasa. kalau jadi Betul. artis tuh kebanggaannya terkenal, Benar, iya, termasyur betul, gitu iya. kemana-mana minta foto semua orang gitu Betul. ya. Ternyata kebanggaan si Aulia malah jadi ibu ya. Ini Iya betul. dong. Kalau misalnya, kalau nggak Keren. salah nama anaknya Claire, Claire ya. Claire. Kalau Claire denger nanti waktu udah besar gitu ya, ternyata mama saya memilih untuk menjadi ibu, bahwa itu satu profesi Bangga ya yang yang luar jadi biasa. anaknya pasti bangga Betul, kasih banget. tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu Buat- semua di sini. Satu hal yang luar biasa. Oke, kita mau tanya dari Ibu Inneke dan si Sandi dengan semua pencapaian sampai hari ini dengan Roller turun coaster. naiknya roller coaster itu maunya jet coaster ya lebih kenceng gitu. Apa yang sekarang menjadi kerinduan Ibu Inneke dan si Sandy untuk terlibat dalam pelayanan bagi jiwa-jiwa, bagi kemuliaan Tuhan. Saya juga dapat dari Ibu Indri kalau Ibu Inneke tuh malah waktu di penjara tuh memuridkan ya. Wow. Luar biasa memuridkan di dalam penjara gitu. Bukan hal yang gampang. Iya. Kita aja yang bebas kayak gini Betul. hatinya mungkin belum terlalu ini ya untuk Iya. memuridkan, belum terbeban. Nah kita Iya. biar terimpartasi Bu. Walaupun dalam keadaan sulit Ibu Inneke tetap berpikir untuk Melayani amanat Tuhan, agung iya. ya. Amanat agung memuridkan. Ibu boleh sampaikan kepada kita semua. Apa yang membuat Ibu gitu pengen memuridkan nih lihat wanita-wanita ketika di dalam tahanan itu? Satu hal yang saya lihat gitu bahwa kalau kita tuh fokus sama masalah kita ibu-ibu, itu nggak ada habisnya gitu ya. Jadi melihat orang lain itu, mengasihi orang lain, melayani orang lain itu membuat kita itu sebetulnya menjadi kuat gitu. Tanpa kita sadarin diri kita sendiri itu jadi kuat, kita dapat extra power karena setiap kata-kata yang kita keluarkan itu adalah kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang positif gitu kan, kata-kata yang membangun. Kita nggak mengasihani diri kita sendiri, di tengah keterpurukan kita bisa melihat blessing meskipun itu cuma setitik gitu kan, meskipun yang lain kayaknya gelap gitu kan, tapi saya berusaha fokus dengan berkat yang saya terima, banyak hal yang saya syukurin. Saya merasa saya di dalam penjara, di dalam tahanan saya masih punya anak-anak, orang tua, saudara yang mensupport saya. Jadi itu saya nggak berpikir untuk meratap gitu kan, mengasihani Iya. diri sendiri atau terintimidasi mungkin banyak bisikan-bisikan negatif ya. Iblis itu selalu happy kalau ngelihat kita itu ibu-ibu jadi hancur gitu kan. Karena kita ini wanita itu sebetulnya lebih kuat dari pria. Kita ini wanita itu adalah penolong ibu-ibu. Kita ini wanita itu adalah leher gitu ya. Kalau lehernya hancur, kepalanya jatuh gitu kan, tergeletak. Jadi itu yang membuat saya di dalam tahanan saya nggak fokus diri saya melayanin siapapun yang saya bisa layanin. Banyak kesaksian gitu ya yang Tuhan lakukan, bukan yang saya lakukan ibu-ibu, karena semuanya itu saya hanya saluran gitu kan. Tinggal kita mau membuka hati. Sebetulnya dimanapun kita bisa menjadi berkat. Saya mau jadi tahanan seperti Yusuf gitu kan. Tahanan yang excellent meskipun di dalam tahanan saya Wow, beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. saya mau bukan jadi tahanan yang biasa-biasa gitu kan. Ya. Bukan jadi tahanan yang biasa-biasa. Ini selalu berpikir 2-3 kali apa yang bisa saya lakukan ya. Ini extra miles. Luar Iya, biasa. jadi apapun gitu ya, meskipun jadi Iya. ibu rumah tangga kelihatannya cuman ibu rumah tangga kelihatannya cuma Iya, mam betul, gitu kan, betul. nyuapin anak, tapi lakukan itu seperti kita melakukan untuk Tuhan. Tuhan. Yes. Oke. Wow. Si Sandy. Silakan. Kalau untuk saya pribadi mungkin saya percaya mulainya dari intern
secara pribadi ya. Iya. Karena saya punya keluarga kecil, pernikahan saya sudah memasuki tahun ke-12 tahun ini. Claire masih usia 3 tahun. Gimana kayak harus balance become a wife, ibu, dan juga saya juga wanita pekerja. Itu tantangan tersendiri. Tapi buat saya pelayanan terpenting adalah membereskan dalam keluarga sendiri. Karena itu akan menjadi kekuatan saat kita juga akan melayani di lingkungan dimanapun kita berada. Ya betul sis. Benar, setuju. Karena hidup yang dibagikan itu powerful banget gitu ya. Kalau hanya ngomong doang nggak ngalamin itu beda gitu ya. Kerasa Dan ini juga hal yang unik loh ternyata ya, wanita-wanita yang luar biasa di tempat ini ya, Kartini-Kartininya Tuhan, ternyata panggilan hidup kita itu beda-beda. Kalau dilihat dari dua narasumber di sini aja kita bisa melihat bahwa dari kehidupan yang bisa mereka bagikan pun panggilannya berbeda, dengan profesi yang berbeda, dan bisa membagikan hal-hal yang luar biasa juga dari kehidupannya. Jadi nggak boleh iri lihat wanita lain. Garis bawah yang tadi sekalipun di tahanan, jadilah tahanan yang terbaik. Betul, dimanapun Tuhan tempatkan, kita harus jadi yang terbaik. Mungkin untuk sebagai penutup ya, hari ini kita sedang memperingati Hari Kartini. Menurut Ibu Ineke dan si Sandy, sejauh mana sih peran Ibu Kartini untuk wanita saat ini gitu? Pesan dan kesan untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kan karena banyak tuh emansipasi, jadi saya lebih hebat dari suami saya bisa cari uang lebih banyak dari suami saya gitu kan. Silahkan. Mau si Sandy dulu? Boleh. Karena kan secara artis ya, mau apa juga bisa sebenarnya gitu ya. Tapi apa yang perlu kita lakukan gitu untuk wanita-wanita di sini maupun untuk nanti yang wanita-wanita Kartini di era sekarang ya. Setuju. Setiap kita kan punya kapasitas semua sesuai yang sudah ditakar oleh Tuhan. Tapi saya percaya semua perempuan itu selalu berharga. Gimana kita apa yang Tuhan berikan sebagai talenta di setiap perempuan kita kembangkan. Dan kita harus mau untuk bisa explore gitu. Jadi jangan sudahlah kita udah cukup segini segini aja gitu. Karena secara pribadi tuh kita juga harus bertumbuh setiap harinya. Betul. Bertumbuh. Setuju. Mirip yel-yel kita kan. Berakar, bertumbuh, berbuah. Setuju. Ada lagi? Dan pada akhirnya perempuan memang kita membutuhkan kelemah lembutan untuk bisa beriringan bersama pasangan, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Wow. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Kasih tepuk tangan. Sandy Aulia. Silakan Dari Ibu Ineke. Sebagai wanita yang sampai saat ini kita ini masih disebut Kartini gitu kan. Kita terinspirasi sama Ibu Kartini. Saya mau sampaikan buat ibu-ibu di tempat ini bahwa kita hidup setiap hari senantiasa berjuang. Jangan sampai kita, jangan lemah, jangan putus asa, jangan merasa lelah. Apapun yang kita percaya bahwa Tuhan itu selalu turut bekerja bersama kita ibu-ibu. Asal kita nggak diem ya kan. Karena orang kalau berjuang itu pasti melakukan segala sesuatu gitu kan. Dengan maksimal, dengan sekuat tenaga bersama Tuhan tentunya ibu-ibu ya. Itu tetap semangat, mengalami apapun, mengalami lembah kekelaman, mengalami problem. Asal bersama Tuhan, ibu-ibu percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Amin. Yang terakhir sekali gitu ya. Apa yang paling dirindukan Ibu Ineke dan si Sandy ketika nanti kita udah nggak ada gitu ya. Teladan atau warisan yang ingin kita tinggalkan bagi keluarga kita dan komunitas kita. Pengennya saya diingat kayak Ibu Kartini gitu ya, dia pendobrak gitu. Betul. Dari baca tulis buta aksara gitu ya. Dari Ibu dan si Sandy, apa kalau saya nanti udah nggak ada, saya pengen deh saya dikenang sebagai apa? Kalau saya warisan iman saya. Warisan iman ya, untuk warisan saya iman. Mau anak-anak saya, ingat maminya, teman-teman saya, semua orang-orang yang di sekitar saya, mengingat saya sebagai wanita yang dalam situasi dan kondisi apapun, saya tetap mempertahankan iman saya untuk Tuhan. Amin. 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 Si Sandy.
sejarah mencatat gitu bahwa dengan nama Sandy Aulia orang mengingatnya ini. Diingat sebagai Pertanyaannya berat ya. Berat banget pagi ini. Ya pastinya kalau saya berbicara dari sisi yang terdekat dulu aja ya untuk anak, untuk keluarga. Pastinya ingin terutama anak karena yang akan ditinggalkan, yang dia akan melanjutkan, pastinya ingin dia bisa melihat segala sesuatu penuh perjuangan. Wah, betul. Dan harus libatkan Tuhan. Harus Amin. libatkan Tuhan dan Betul. segala sesuatu butuh perjuangan. Betul. Ada harganya ya. Yes, betul sekali. Nggak ada yang gratis, semua perlu diperjuangkan. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita untuk dua wanita pendobrak yang sudah memberkati kita. Sebentar kita masih tetap duduk di sini ya Ibu dan Si Sis Sandy. Sandy, Kita ya. akan lihat sebuah klip Ya. tentang Ibu Kartini ya. Tentang Ibu Kartini bagaimana hidupnya nggak panjang loh Ya, Sis Dita betul. ya. Hanya 25 tahun Ya. gitu. Singkat. Jadi saya juga diingatkan kembali bahwa hidup kita bukan karena panjang dan pendeknya umur kita. Yes. Tapi seberapa besar kita berdampak bagi lingkungan Wow, kita. betul. Kita akan saksikan kalau sudah siap boleh ditayangkan. Ini Ibu Kartini dengan kedua adik perempuannya. Kedua adiknya mendobrak tanah Jawa dan menempatkan perempuan sebagai makhluk nomor 2 dan dipandang rendah. Habis gelap terbitlah terang ketika ada seorang wanita yang mau memberikan hidupnya, berbagi dengan lingkungannya. Tadi seperti si Sandy bilang ya, ibu adalah pusat kehidupan rumah tangga. Terima kasih untuk Ibu Kartini yang luar biasa. Kita akan undang Kartininya di SSM. Saya mengundang untuk maju ke depan Ibu Gembala kita yang terkasih yang hari ini juga karena anugerah Tuhan. Lagi sakit bisa akhirnya bisa hadir. Ya. Silakan Ibu. Wanita pendobrak tidak hanya dalam keluarga di SSM, bahkan bagi bangsa kita, bahkan ke mancanegara. Tuhan Yesus baik. Silakan Bu. Silakan Ibu sebelah sini dan kita dari pengerja akan memberikan apresiasi. Ibu terima kasih sudah menjadi pendobrak bagi kami semua. Amin. Lewat keteladanannya, terlebih tunduk kepada suami itu udah ciri khas Ibu. Kami semua pengerja belajar dari Ibu. Silakan, mungkin ada yang Ibu Gembala akan sampaikan kepada kita semua dan juga kepada bintang tamu kita yang luar biasa Tuhan kirim ke tempat kita. Sorry ya, sebenarnya saya Boleh minta digedein aja volumenya karena suara Ibu ya. kecil banget. Karena hilang total. kemarin Suaranya hari Minggu. serak pisan. Oke, shalom semuanya. Ya, hari ini kita luar biasa ya. Wanita, engkau diciptakan bukan secara kebetulan. Kita bukan kalian boleh di sini, ya. Jadi kita diciptakan bukan secara kebetulan. Dan jangan pernah ada mengatakan, kok kenapa aku lahir jadi wanita? Salah besar. Itu satu privilege kalau engkau dan saya menjadi wanita. Apalagi kalau kita mau menjadi wanitanya Allah, ya. Nah, kenapa bilang? Karena waktu diciptakan, pria berbeda dengan wanita loh. Pria diciptakan dari tanah, betul? Ya, dibentuk dari tanah, wanita dari kehidupan, dari tulang rusuk pria. Artinya we are so special gitu loh. Jadi kalau engkau dan saya di tempat ini menyia-nyiakan keberadaan kita, sangat disayangkan. Ibu kasih contoh 7 yang ada di Alkitab ya. Pribadi-pribadi wanita-wanita yang luar biasa. Yang pertama adalah siapa? Kalau kita tahu tadi dikatakan oleh Mala, ya dimanapun Injil diberitakan wanita ini harus dicatat ya, harus dituliskan ya. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang sangat peka. Dia tahu persis apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kepekaan itu adalah DNA kita. Jadi di tempat ini kalau engkau tidak peka dengan keluargamu, tidak peka dengan keinginan Tuhan, tidak peka dengan apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita,
wanita itu adalah satu hal yang sangat menyedihkan. Yang kedua adalah perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan itu adalah perempuan yang tidak gampang menyerah. Bayangkan dia berdoa, dia datang kepada Tuhan, diusir, betul? Gak selalu waktu engkau datang melayani ikut Tuhan, semuanya langsung automatically baik, ya. Tapi perempuan Kanaan ini begitu tegar. Makanya seorang Yesus berkata apa? Ibu besar imanmu, ya. Ketegaran adalah DNA kita yang kedua. Ya tadi kalau saya dengar tadi bagaimana seorang Ineke, ya. Ini Ineke anak rohani saya, dan ini juga Sandy anak rohani saya. Bahkan Sandy bilang apa? Kalau nggak ketemu ibu ini dan takut dikutuk jadi kodok, luar biasa ini. Dan ini juga anak kesayangan saya, semua anak kesayangan saya, oke? Nah ketegaran itu penting, jangan pernah ada istilah menyerah. Walaupun doamu sampai hari ini gak dijawab oleh Tuhan, ya seperti Ineke, itu bukan mudah loh. Suaminya meninggal dengan tidak dia lihat. Dan dia adalah keluarga yang sangat happy family. Kemana suaminya dia selalu ada, itu istilah gak pernah lepas, nempel kayak perangko 24 jam. Ya tapi diizinkan Tuhan, dia masuk penjara, dia tidur, dia gak cerita tadi, tidur satu sal itu 50 orang. Padahal ditawarkan dia untuk dapat yang kelas yang 1 orang. Karena dia punya uang. Tapi dia bilang enggak, saya mau tidur dengan 50 orang. Kenapa dia 50 orang? Untuk mendoakan orang-orang yang sedih. Jadi setiap pagi dia doakan orang-orang yang sedih, yang sakit. Padahal tadinya dia enggak pernah tahu tentang itu. Itu anugerah Tuhan, ya. Yes, ya. Nah Sandy juga begitu, ya. Sandy juga saya percaya ada purpose-nya Tuhan, ya. Dengan engkau menjadi artis, bukan engkau tidak bisa dipakai Tuhan, luar biasa, ya. Ibu ini sangat percaya sayangku, ya. Dari pertama saya lihat dia, saya tahu ini mau ditangkap sama Tuhan, luar biasa, oke. Yang ketiga adalah siapa? Maria, Ibu Yesus. Apa yang membuat dia dipilih masuk dalam proyek keselamatan? Karena ketaatannya. Ibu-ibu DNA kita adalah taat. Kalau engkau sudah berontak, gak akan pernah kita menjadi wanita Allah, wanita kesayangan Allah, ya. Taat, ya walaupun mungkin gak enak tapi taat. Kata Tuhan tunduk pada suami dalam segala hal, taat. Kata Tuhan bahwa kita harus menjadi pribadi yang bisa menjadi berkat, taat, ya. Yang keempat adalah siapa? Janda Sarfat. Janda Sarfat itu jelas dia gak makan besoknya, bisa mati, betul? Dan anaknya juga gak punya makanan. Tapi waktu Elia bilang, kasih aku makan dulu. Ini artinya apa? Pribadi yang tidak mengasihan diri sendiri. Tadi Ineke sudah berkata, kalau dia mengasihan diri sendiri dia pasti bilang, why God? Kenapa Tuhan? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa orang lain gak seperti ini? Tapi dia belajar, Tuhan engkau lebih mengalami yang mengerikan daripada aku. Siapa aku kalau aku sampai komplain? Jangan mengasihan diri sendiri terlalu berlebihan. Membuat engkau tidak akan pernah bisa maju. Yang kelima adalah siapa? Ya itu dikatakan adalah yang namanya Yohana. Tahu Yohana siapa? Yohana itu adalah bendahara Herodes yang menjadi bendahara Yesus. Ibu-ibu, DNA kita adalah DNA yang suka berbagi. DNA yang gak pelit. DNA yang gak egois. Hari-hari ini mari, di SSM ini kita punya program. Program kita 1 bulan sekali itu kita berbagi kepada kaum lansia, kepada kaum marginal. Ayo, ini kesempatan kita. Kalau kita sudah mati gak bisa lagi berbagi. Karena DNA perempuan yang paling menonjol adalah suka berbagi. Dan Yohana dikatakan adalah orang yang support pelayanan Yesus. Ya, ayo hari-hari ini ada ketaatan, ada dikatakan tadi tidak mengasihan diri sendiri. Deborah satu lagi adalah panglima, betul? Dia bisa berperang. Waktu Barak menolak, dia katakan, oke, engkau tidak mau, aku yang akan berperang. Tapi jangan salahkan kalau nama perempuan dicatat sebagai pemenang. Hari-hari ini jadilah menjadi tentaranya Allah, prajurit Allah. Jangan katakan gak bisa, gak kuat, gak sanggup. No, kita anak-anak Tuhan punya DNA yang luar biasa. 7 DNA tadi daripada perempuan. Koreksi hari ini, masihkah kita milikinya? Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita untuk ketiga wanita pendobrak ini.